Baik, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional. Begitu, silakan berdiri terlebih dahulu. Baik, hari ini kita akan belajar tentang subtema 1, subtema 2, pembelajaran ketiga kelas 6 semester 1, yaitu tentang perkembangbiakan generatif hewan. Di mana pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang berbagai macam jenis hewan. Ya. Ada hewan yang hidupnya di darat, ada hewan yang hidupnya di air. Bahkan dari cara bergeraknya pun beraneka ragam, ya. Ada yang melata, apa yang melata contohnya? Nah, ada yang terbang contohnya? Ada yang berjalan atau melompat, kata melompat. Yang berlari? Singa, ya. Yang macam-macam, ya. Beraneka ragam. Sekarang pada hari ini kita akan bahas tentang bagaimana cara perkembangbiakan hewan. Karena kita tahu semua ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama apa? Yang kedua bergerak. Yang ketiga bernafas. Yang keempat tanggap terhadap rangsangan. Tadi bergerak, dia berpindah-pindah tempat. Ada yang berjalan, ada yang berlari, ada yang terbang, ada yang melompat. Ya, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, ya, yaitu tentang perkembangbiakan generatif hewan. Ada yang sudah tahu?
Hewan ada berbagai macam ya. Ada yang bisa dengan cara ada yang bisa dengan bertelur, ada ya? Ada yang melahirkan. Ada nggak yang bertelur melahirkan? Ya, nanti kita akan bahas di sini secara panjang lebar, yang mana pembahasan kali ini tentang perkembangbiakan daripada generatif hewan. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu setelah mengamati gambar dan menonton video tentang cara perkembangbiakan hewan, siswa mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan hewan secara ovipar, vivipar, dan ovovipar serta manfaatnya dengan benar. Dengan berdiskusi dan diberikan pernyataan melalui gambar tentang cara perkembangbiakan hewan, siswa mampu menentukan cara perkembangbiakan hewan dengan membuat sebuah produk dan dipresentasikan. Ya, baik. Selanjutnya kita akan melihat tayangan dari perkembangbiakan hewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap bersemangat. Hari ini kita akan membahas mata pelajaran IPA kelas 6, tema 1, subtema 2, dengan materi perkembangbiakan generatif pada hewan. Nah, anak-anak hebat, coba perhatikan gambar berikut. Bagaimana ya cara ayam memperbanyak keturunannya? Pada akhir, tentu kalian semua sudah mengetahui bahwa ayam memperbanyak keturunannya dengan cara bertelur. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Berkembang biak adalah suatu kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang memiliki sifat yang sama atau menyerupai induknya. Adapun tujuan makhluk hidup berkembang biak adalah untuk mempertahankan hidupnya agar tidak mengalami kepunahan. Sama halnya seperti tumbuhan, hewan pun bisa berkembang biak dengan dua cara, yaitu generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan dengan cara kawin, yaitu proses bertemunya sel telur dengan sel sperma. Perkembangbiakan ini disebut juga dengan perkembangbiakan seksual. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif adalah mereka tanpa melalui proses perkawinan dan pembuahan. Perkembangbiakan ini disebut juga perkembangbiakan aseksual. Anak hebat, selanjutnya mari kita mengenal cara perkembangbiakan pada hewan. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas terlebih dahulu materi tentang perkembangbiakan generatif pada hewan. Perkembangbiakan generatif pada hewan ada 3 macam, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Mari kita pelajari satu persatu perkembangbiakan tersebut. Pertama ada ovipar. Ovipar ini berasal dari kata ovum yang artinya telur. Jadi, ovipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Pada telur, setelah terjadinya proses pembuahan, yaitu bertemunya sel kelamin jantan atau sel sperma dengan sel kelamin betina atau ovum, maka akan terbentuklah embrio. Embrio ini akan berkembang di dalam telur yang dilindungi oleh lapisan cangkang. Kemudian, induk hewan akan mengeluarkan telurnya. Induk hewan akan mengerami telurnya dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, telur akan menetas menjadi hewan baru yang memiliki sifat yang sama atau menyerupai induknya. Proses pembuahan pada hewan ovipar ada 2 macam, yaitu pembuahan internal dan pembuahan eksternal. Pembuahan internal adalah proses pembuahan yang terjadi di dalam tubuh induk hewan betina, sedangkan pembuahan eksternal terjadi di luar tubuh induk betina. Berikut adalah beberapa ciri dari hewan ovipar. Yang pertama,
tidak memiliki daun telinga. Kedua, tidak memiliki kelenjar susu sehingga hewan ini tidak menyusui anaknya. Dan yang ketiga, tidak melewati masa mengandung dan melahirkan anaknya. Baik, tadi kalian sudah melihat video pembelajaran tentang perkembangbiakan generatif hewan. Jadi ada berapa? Berapa jenis? 1, 2, 3, 4. Silakan dibaca di materi yang sudah Bapak bangkitkan. Silakan dibaca terlebih dahulu materinya. Sudah? Jika sudah, Bapak akan membagikan LPPN itu kepada kalian. Silakan dikerjakan secara mandiri. Ya. Ini ada beberapa pertanyaan. Silakan dikerjakan. Kalau sudah, silakan dikumpulkan. Hasil pembelajaran pengamatan tentang perkembangbiakan generatif hewan ini. Ya, yang mana nanti ada yang mana termasuk hewan yang ovipar, vivipar, ya, ovipar. Silakan kalian nanti buat di kertas 4 ini. Boleh ada yang membuat berupa gambar, berupa peta konsep, ya, atau pula berupa rangkuman. Silakan sesuai dengan ide kalian. Ya.
supaya kalian bisa mudah menghafalnya, ya, Bapak sudah membuatkan sebuah lagu supaya kalian nanti bisa apa dari materi yang disampaikan hari ini, ya. Ini lagunya. Baik, sama-sama, ya. Kita sama-sama nyanyikan. 1, 2, 3. Ada berbagai macam berkembang biakan hewan dengan cara bertelur disebut zoofitan. Tak punya daun ringan mengerangi telurnya. Burung, ikan, reptil contohnya. Ada cara kedua berkembang biakan hewan, yaitu melahirkan, disebut vivipan. Punya daun telinga, tubuh tertutup rambut. Kucing, kambing, sampai lumba-lumba. Ini cara ketiga berkembang biakan hewan, bertelur melahirkan atau ovovivipan. Tak punya ciri khusus, contohnya ikan hiu, ular laut, dan tikus. Jadi materi kita hari ini adalah ini lakukan juga. Cuma supaya kalian mudah menghafalnya, bisa kalian sambil dinyanyikan. Inilah perkembangbiakan generatif hewan. Yaitu yang pertama ada apa? Ovivipan, yang kedua, yang ketiga. Ovovivipan. Bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Kegiatan apa kira-kira yang kalian paling sukai? Menyanyi, apalagi membuat produk ya. Nah, karena kalian pasti memiliki beraneka ragam produk ya. Yang suka menggambar membuat gambar, yang suka membuat kantungan membuat kantungan, dan yang suka membuat peta konsep membuat peta konsep. Kira-kira yang paling sulit kegiatan apa? Menggambar. Sulitnya kenapa? Gambar yang susah. Nah, ya. Menggambar sesuai dengan jenisnya. Yang ovivipan, vivipan dengan ovovivipan. Ya. Baik, untuk kegiatan kita hari ini kita cukupkan saja sampai di sini. Ya. Silakan dibereskan dulu tasnya.